Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada siang hari ini kalian masih tetap sehat, masih tetap semangat untuk mengerjakan latihan soal asesmen kompetensi minimal untuk literasi pada AKM yang pertama bagian literasi. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat, tetap termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Baiklah, saat ini kita akan membahas soal literasi AKM nomor 1. Jadi pada AKM pertama ini adalah bagaimana kita atau kalian memperoleh data informasi dari sebuah gambar atau infografis. Nah, dari sebuah gambar ini, informasi yang dapat kita peroleh bisa berupa fakta, bisa berupa argumen, bisa juga berupa diagram gambar yang di dalam diagram itu terdapat pesan-pesan yang harus kita simpulkan berdasarkan gambar dan diagram. Nah, untuk AKM pertama kali ini, perpaduan antara gambar dan tulisan. Jadi ada tulisan disertai dengan gambar untuk memperjelas tulisan tersebut. Nah, kita cermati dulu dari gambarnya ini adalah pemahaman kita atau bagaimana seorang milenial itu terhadap hutang. Nah, jadi ada kejadian-kejadian yang dianggap fakta, ada kejadian-kejadian yang apakah itu termasuk mitos. Kita cermati dulu dari gambarnya. Judulnya adalah fakta ya. Fakta ini, fakta atau mitos, milenial rela utang demi gaya hidup. Jadi ini tentu saja kita lihat adalah fakta. Karena dalam gambar ini membahas bagaimana kita terhindar dari lilitan hutang. Nah, yang pertama, untuk milenial saat ini, ini terus berhutang demi gaya hidup. Anda termasuk bagian dari fenomena generasi milenial yang sanggup bergaya hidup layaknya kelas jet set, tapi selalu mengeluh kekurangan uang. Jika benar begitu, maka Anda perlu melihat tips berikut. Jadi kita sering melihat para keluarga muda maupun justru ada yang belum berkeluarga, kehidupannya mewah, kelihatannya bergaya hidup seperti orang kaya, tapi ternyata dia termasuk orang yang berhutang. Jadi semua gayanya itu dia peroleh dari hutang. Padahal banyak yang terbelit masalah keuangan. Ini adalah fakta-fakta ya. Hanya sebagian kecil milenial mengerti prinsip keuangan. Berarti sebagian besar milenial itu tidak tahu bagaimana prinsip keuangan dalam hidupnya. 40% milenial terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Nah, ini adalah fakta-fakta yang disampaikan dalam tulisan ini. Nah, sekarang ada tambahan lain, mitos atau fakta. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang mitos atau fakta ini berarti ya ada yang fakta, tapi juga ada yang bisa menghindarinya. Orang mulai amnesia jika ditanya soal utang. Jadi dia mulai lupa jika ditanya soal utang. Kemudian kalau dia berutang, yang kedua ini harus nagih ngemis-ngemis. Nah, ngemis-ngemis dulu. Kemudian yang utang lebih galak. Jadi karena dia tidak bisa membayarnya, maka biasanya ditutupi dengan dia justru marah ketika ditagih hutang. Kemudian ada pelang di rumah. Maaf tidak di tempat karena sedang nonton Piala Dunia ke Eropa. Jadi ini adalah alasan-alasan yang tentu saja tidak masuk akal. Kalau dia berhutang ya tidak mungkin dia akan sedang nonton Piala Dunia ke Eropa. Kemudian siapa generasi milenial itu di sini disebutkan
Generasi muda yang terlahir antara tahun 1980-an sampai dengan 2000 ini adalah generasi milenial. Jadi kalau yang setelah itu tentu saja belum hidup mandiri, jadi belum bergaya hidup karena biasanya masih bersekolah gitu ya, atau masih kuliah. Tapi kalau yang tidak kuliah, yang sudah bekerja itu ya lahir sampai 1980-an sampai 2000, karena 2001 ke sini pada umumnya masih sekolah atau masih kuliah. Nah, agar tidak terlilit utang, ada 5 tips keuangan yang harus dipahami untuk pembaca atau untuk Anda ya. 1. Hemat. Bila Anda tidak berhemat mulai dari sekarang, waktu yang kamu punya mungkin tidak mampu menyelamatkan keuangan kamu kelak. Jadi ini dengan kata lain, kalau boros tidak akan menyelamatkan keuangan. Yang kedua, hindari utang sebisa mungkin. Upayakanlah untuk menghindari utang, jangan kebablasan dan jangan dibiasakan. Jadi, yang ketiga, persiapkan biaya pernikahan. Nah, karena ini biasanya belum menikah ya. Biaya pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Anda harus merencanakan biaya pernikahan sedini mungkin. Karena menikah itu kan jodoh tidak tahu kapan datangnya. Jadi kalau setiap saat sewaktu-waktu menikah, maka sudah siap biayanya dan siap juga memasuki rumah tangga yang baru, tidak hanya biaya saja. 4. Mulai berinvestasi sedini mungkin. Berinvestasi sedini mungkin akan memperbesar peluang untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Jadi ketika nanti sudah waktunya tua, maka kalau investasi itu tidak ada ruginya. Itu selalu akan untung. Apa investasi itu? Ya bisa yang untuk masa depan, bisa rumah, bisa pendidikan gitu ya. Yang kelima, rencanakan review dan wujudkan tujuan keuangan. Rutinlah merencanakan keuangan, meninjaunya kembali, upayakan untuk mewujudkan tujuan keuangan yang telah Anda susun. Jadi ini rencana keuangan yang disusun. Nah, ini adalah informasi-informasi dalam poster. Kemudian dalam infografis ini kemudian kita lihat soal-soal yang menyertainya. Jadi ini soal AKM ini bentuknya bisa beberapa soal diberi pilihan itu malah fakta atau mitos, fakta atau mitos. Dan ini akan Ibu jadikan per item ya. Kita lihat, seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Sesuai infografis, pernyataan tersebut termasuk apa? Fakta atau opini? Atau mitos. Jadi ini kita lihat, seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang, tapi sebenarnya kan tidak pura-pura, karena di sini apa? 40% melihat terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Hanya sebagian kecil milenial mengerti prinsip keuangan. Berarti ini termasuk fakta atau mitos. Seorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Nah, sebenarnya betul memang dia tidak tahu tentang utang, jadi tidak pura-pura. Jadi seseorang tidak tahu tentang utang, tapi tidak pura-pura. Jadi kalau seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang, maka itu suatu yang mitos, karena dia sendiri sebenarnya juga tidak tahu bahwa utang itu akan melilit dia. Buktinya apa? Di sini milenial rela utang demi gaya hidup. Nah, ini berarti kan dia tidak tahu bahwa utang itu nanti akan membelitnya. Nah, maka yang pura-pura tidak tahu itu sebenarnya mitos. Yang betul, yang fakta adalah tidak tahu tentang utang. Nah, makanya dia rela utang demi gaya hidup. Kemudian yang kedua, generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial. Ini fakta, ini kita lihat dari gambar ini ya. Siapa milenial itu di sini? Ini ada. Kemudian nomor 3, peminjam seringkali menghindari penagih hutang dengan berbagai cara. Nah, ini fakta atau mitos? Nah, fakta ya, karena ini di sini ada. Ini ada plang di rumah, maaf tidak di tempat karena sedang nonton Piala Dunia ke Eropa. Nah, ini juga alasan ya. Mulai amnesia itu juga alasan. Jadi
caranya bermacam-macam, dengan pura-pura lupa, dengan alasan pergi ke luar negeri, itu ya, ini berarti merupakan fakta. Kemudian nomor 4, pemberi hutang akan lebih hati-hati ketika menagih hutang. Sesuai infografis, pernyataan tersebut termasuk fakta. Karena apa? Karena ini yang hutang itu lebih galak, harus nagih sampai ngemis-ngemis dulu, tuh ya. Nah, ini fakta dari ini. Kemudian yang kelima, ini kita lihat mulai dari infografis dulu. Kita cermati dulu infografis. Jadi kalau misalnya nanti kalian mengerjakan AKM, silahkan siapkan kertas dan pulpen untuk mencari informasi-informasi yang penting, data-data informasi dari gambar ini. Karena nanti belum tentu kalau membaca gambar dulu kan lebih ribet itu ya. Tapi kalau sudah dirangkum itu kan sudah agak jelas itu ya. Sekarang kita lihat 4 cara simpel ngatur keuangan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang dicermati juga ada 4. Ini adalah mengatur keuangan untuk 4 tipe milenial yang mendapatkan keuangan atau memperoleh keuangan dengan model atau tipe atau cara tertentu. Ini yang pertama, model 1. Metode 50, 30, 20. Nah, buat kamu yang pendapatan stabil tapi belum bisa menyisihkan uang. Jadi selalu, mungkin setiap bulan atau setiap minggu, biasanya setiap bulan ya, itu karyawan itu pasti pendapatannya stabil. Jadi sudah perusahaan, kemudian pegawai negeri atau BUMN itu semua termasuk di sini. Maka membaginya adalah 50, 30, 20. 50 itu pengeluaran tetap bulanan. Nah, itu ya misalnya ada makanan kebutuhan pokok itu ya. Itu. Kemudian 30% sesuatu nggak terlalu penting tapi dibutuhkan. Nah, TV digital, internet. Nah, itu kan nggak terlalu penting tapi dibutuhkan. 20% untuk masa depan, menabung untuk biaya tak terduga, untuk hadiah dan lain-lain itu ya. Ini. Kemudian bentuk yang kedua, model yang kedua adalah metode simple. Ini buat kamu yang nggak pengen terlalu membatasi diri. Jadi pengen bebas, nggak mau ribet gitu ya. Nah, ini bentuk yang kedua adalah bagi 2 pendapatan, pengeluaran permanen atau tetap dan kebutuhan lain. Pengeluaran permanen itu ya antara lain ya jumlah yang kamu habiskan untuk sesuatu yang penting. Jadi ini yang penting, makanan, pulsa HP, kos, listrik dan lain-lain ini ya. Nah, tulisannya air, bensin itu gambarnya ini ya, makanan ini. Kemudian dibutuhkan yang lagi ada untuk kebutuhan lain. Kebutuhan itu termasuk games, hiburan dan segala kebutuhan yang nggak bisa hidup tanpanya. Yang kamu itu tidak bisa hidup tanpanya. Misalnya makan di kafe, nonton film, pergi ke mana ini? Pergi ke tempat hiburan dan lain-lain itu ya. Ini ada gambarnya kan macam-macam, ini semua itu kan kesenangan. Jadi ini untuk orang yang tidak mau ribet. Jadi hanya dibagi 2 saja. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga adalah metode anggaran dasar. Itu membuat kamu yang pendapatan nggak tetap tapi pengen bisa nabung. Nah, ini pendapatan yang tidak tetap. Jadi ini biasanya usaha mandiri, bisa orang yang freelance ya, misalnya bisa pemain pekerja seniman itu kan penghasilannya tidak tetap. Kalau ada tanggapan untuk manggung ya dapat uang, tapi kalau tidak ada ya tidak dapat uang, itu kan seniman ya. Maka yang 3 ini ya
pendapatan nggak tetap tapi pengen bisa nabung, yaitu menetapkan anggaran bulanan minimum. Terus bikin perincian seberapa banyak uang untuk kebutuhan yang lain. Jadi misalnya anggaran bulanan itu minimum bulan ini 500.000 rupiah. Itu untuk apa ya, untuk makan, kemudian untuk bensin, untuk pulsa, untuk air, untuk listrik gitu ya. Itu. Nah, sisanya buat apa? Buat kebutuhan lainnya, itu bisa untuk ini ya, bisa untuk belanja, kemudian untuk makan-makan. Lalu ini untuk apa, ini di salon, ini untuk di kafe dan sebagainya ini ya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat itu buat kamu yang uangnya cepat habis, nggak terduga dalam sekejap tapi pengen bisa nabung. Jadi kalau dapat uang berapapun itu selalu habis, tidak pernah bisa nabung. Maka ada metode yang keempat ini. Bikin anggaran dana berapa besar yang mau dibelanjakan dan disimpan. Bikinan pengalokasian dana jadi 4 bagian. Terus isi dengan apapun yang kamu butuhkan dan kamu maui. Nggak boleh melebihi anggaran bulanan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya anggaran bulanannya berapa, itu 1 bulan, maka ini dibagi menjadi 4. Pengeluaran minggu pertama, pengeluaran minggu kedua, pengeluaran minggu ketiga, pengeluaran minggu keempat, kemudian ada sisa tabungan. Jadi ini harus, yang ini tuh harus ditentukan berapa besarnya. Maka ini akan ada tabungan di sini. Nah, ini infografis yang dapat diperoleh dari gambar ini. Nah, setelah melakukan infografis di sini, maaf yang ini. Nah, ini sudah termasuk soal ya. Oke, ini saya lihat, saya pindahkan di sini. Ini sudah masuk sini sebenarnya. Maaf ini. Maaf. Ini dengan menggunakan informasi di atas dari infografis ini yang dapat mengurangi kemungkinan untuk berhutang secara berlebihan itu apa? Nah, itu ya. Nomor berapa? Kita lihat. 1, 3, 5. Kita lihat 1 apa? Membagi yang sesuai keperluan. Menyisihkan sebagian penghasilan untuk membeli produk terbaru. Ini tentu saja tidak ya. Nah, jadi tidak ada untuk membeli produk terbaru. Karena yang ada di grafis ini kan bukan produk terbaru tetapi yang memang dibutuhkan. Nah, tadi tidak ada di sini produk terbaru. Jadi nomor A jelas tidak. Maka yang 1 adalah, jadi 3 ini tidak termasuk. Nah, menyisihkan uang untuk membayar tagihan, ini juga tidak ada di sini tagihannya. Mengalokasikan sebagian besar penghasilan untuk investasi, ini ada. Menabung sebagian penghasilannya, ini juga ada. Menggunakan setengah penghasilan untuk kesenangan pribadi, ini ada di nomor 2 ini ya, yang ke-7. Jadi yang tidak termasuk adalah yang ketiga dan yang keempat. Kita lihat di sini. Nah, jadi yang ada 3, 4 berarti itu tidak termasuk. Jadi yang 1 adalah 1, 5, dan 6. Karena di nomor 4 tagihan kan tidak ada. Tagihan itu kan tagihan karena tidak boleh hutang ya, maka tidak ada tagihan. Jadi tagihan kan tidak hanya listrik dan air, tetapi juga tagihan utang juga nanti juga ya. Itu.
Kemudian yang keenam, ini mulai kita lihat, Rian berpenghasilan gaji 5 juta per bulan dan memiliki keinginan untuk menabung. Metode untuk menangani tindakan perilaku kaum muda saat ini yang sesuai dengan Infinite Root adalah, maka dia harus menggunakan metode 1, yaitu penghasilannya tetap. Ini kan untuk yang penghasilan tetap tetapi tidak bisa menabung ini tadi ya. Nah, ini pendapatan stabil tapi belum bisa menabung. Kemudian nomor 7, Reno seorang penulis bebas yang penghasilannya diperoleh ketika tulisannya berhasil dimuat dalam sebuah majalah atau koran. Jadi ini tentu saja penghasilannya tidak tetap. Nah, untuk menangani tindakan perilaku tersebut, maka metode apa yang sesuai ya? Metode 3 ini, pendapatan nggak tetap tapi pengen bisa nabung, kan itu buat kamu. Jadi ini sesuai untuk Reno. Kemudian yang 8, Rena merupakan seorang pekerja swasta yang memiliki kebiasaan banyak jajan dan belanja. Maka ini adalah metode 2. Nah, ini banyak jajan dan belanja. Maka agar nanti tidak habis uangnya ya harus dibagi 2 ini. Harus ada pengeluaran permanen dan kebutuhan lain, ini belanja dan jajan dan sebagainya. Namun pengeluaran permanen juga harus dibagi. Jadi ini untuk orang yang ingin tidak utang tetapi dia suka belanja, suka banyak jajan. Kemudian nomor 9, Reni gadis yang selalu menggunakan uang untuk membeli tas mewah sehingga uangnya habis cepat tanpa ia sadari. Maka metode yang tepat apa ya? Metode yang keempat ini, karena dia selalu membeli yang tidak cepat habis. Ini uang cepat habis, nggak terduga dalam sekejap tapi pengen bisa nabung ya dengan cara yang keempat ini. Jadi sehingga tidak semua uangnya itu dibelikan tas mewah, tapi tetap harus dibagi 5 ya untuk menabung, kemudian untuk ini kebutuhan selama 1 bulan. Nah, ini yang nomor 10. Dilihat ilustrasinya. Jadi tadi sudah kita lihat infografisnya, sekarang kita lihat ilustrasi tulisan yang di Kumala. Kumala dan Komar sudah berteman sejak SMA dan bekerja di perusahaan yang sama. Kini keduanya memasuki masa pensiun. Ketika muda dahulu, mereka berdua memiliki strategi finansial berbeda. Sehingga kini di masa tua kehidupan mereka juga berbeda. Komar tidak memiliki rumah dan hanya tinggal di sebuah kontrakan sederhana bersama keluarganya, walaupun telah bekerja puluhan tahun. Anak Komar berada di bangku kuliah. Meskipun anak satu-satunya, untuk membiayai pendidikannya Komar masih harus pinjam sana-sini. Nah, ini ya. Jadi rumah tidak punya, anak kuliah dia hanya 1, masih berhutang ya. Kemudian kehidupan Kumala jauh berbeda dengan Komar. Dia tinggal di rumah yang dia beli sejak lama. Dia tidak perlu meminjam pada orang lain untuk membiayai pendidikan 2 anaknya. Jadi anaknya 2 berarti lebih banyak ya. Jadi Komar tadi anaknya 1 dan dia tinggal di rumah, dia beli sendiri. Berarti dalam tabungannya ini ada rumah, ada pendidikan. Nah, rumah dan pendidikan itu apa? Itu ya berupa investasi. Nah, jadi yang dipilih Kumala sebelumnya itu berarti dia sudah menginvestasikan sebagian pendapatannya. Investasi untuk apa? Investasi itu ya untuk rumah, biaya pendidikan nanti kalau sudah di masa depan. Nah, ini pembahasan soal dari UKM 3 yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar juga. Kemudian sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa tetap di rumah. Jangan keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Tetap ikut protokol COVID-19 sehingga tetap sehat, tetap semangat. Nanti kita berjumpa dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita dapat segera bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung ya di luar jaringan bertatap muka. Terima kasih, mohon maaf segala salah dan khilaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus piye, Dik? Oleh nyimpen piye? F10. F10. Wes sih. Ini Wes tak anu F10 wisan. Lho, di pencet stop iki lho.